kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan isu yang terhangat di Gerakan Serikat Pekerja Serikat Buruh adalah soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan, di mana sekarang sudah terbentuk tim teknis pembahas klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, dan sekarang sedang melakukan pekerjaan itu sudah 1 minggu lebih, dan kita belum tahu akan sampai kapan. Ada perdebatan dinamika perdebatan di internal Serikat Pekerja Serikat Buruh, ada yang keluar dan ada yang bertahan. Yang keluar itu ada 2, yaitu KSPSI Andi Gani dan KSPI, yang sebelumnya diklaim bahwa SPK Hutindo juga keluar, tapi kemudian SPK Hutindo melakukan klarifikasi dan menyatakan masih tetap berada di dalam dan ikut terlibat dalam tim teknis untuk melakukan pembahasan klaster ketenagakerjaan tersebut. Nah, tentu dari kami, dari 6 Serikat Pekerja Serikat Buruh ini mempunyai alasan-alasan kenapa kami masih tetap bertahan masuk terlibat dalam tim teknis pembahasan RUU Cipta Kerja. Kalau dirangkum, kenapa kami masih tetap bertahan di tim teknis ini, ada 2 hal alasan penting. Yang pertama soal konsistensi. Tim ini sebetulnya inisiasinya, tim teknis pembahas RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan ini, inisiasinya itu atas aspirasi, atas dorongan, atas permintaan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Waktu itu pemerintah sudah pernah membentuk tim, tapi kemudian bubar, tidak bisa efektif. Nah, setelah tim yang pertama dibentuk kemudian tidak efektif, kemudian pemerintah memberikan surat presiden, mengirim draft RUU Cipta Kerja ke DPR tanpa perubahan apapun. Kemudian kami suarakan kepada presiden melalui Mbak Eli dan teman-teman pimpinan serikat pekerja lain bahwa salah satu kenapa kami keberatan dan kami menolak RUU Cipta Kerja ini karena soal keterlibatan. Kami tidak dilibatkan. Presiden Jokowi sudah dengar, kemudian di follow up di pertemuan Menko Polhukam. Kami menyampaikan lagi, libatkan kami dan lebih spesifik bentuk tim, bahkan di situ yang melibatkan para presiden dan ketua umum konfederasi atau serikat pekerja serikat buruh. Pertemuan di Menko Polhukam kemudian di follow up oleh Menteri Tenaga Kerja, dibentuklah tim teknis yang sekarang bekerja. Jadi ini perlu diklarifikasi bahwa sekali lagi tim ini bukan dibentuk atas inisiatif permintaan itu, bukan, tapi ini atas aspirasi dari serikat pekerja serikat buruh yang diakomodir oleh pemerintah. Jadi kemudian kalau ketika tim ini sudah dibentuk, kemudian malah kami mundur, tentu kami menjadi tidak konsisten. Publik kan akan bertanya, maunya serikat pekerja apa kalau begitu? Minta dibentuk tim, sekarang sudah dibentuk. Minta dilibatkan, sekarang sudah ada ruangnya. Tapi kalau kemudian kami mundur, maka kami pun akan dianggap dicap tidak konsisten. Maka kami 6 serikat pekerja serikat buruh ini dengan segala resiko, karena kami sudah meminta mendorong untuk dibentuk tim, segala risiko apapun, kami akan manfaatkan forum itu untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sudah kami serap dari bawah, dari anggota, untuk disampaikan dalam forum tersebut. Soal berhasil atau tidak itu biasa dalam perjuangan. Jadi ini soal konsistensi. Nah, kalau kemudian ada klaim bahwa seluruh serikat pekerja itu mundur dari tim, tidak benar. Dari 8 serikat pekerja, sekarang ada 6 yang masih bertahan masuk dalam tim teknis untuk membahas klaster ketenagakerjaan. Ada 6 dari 8, yang 2 menyatakan mengundurkan diri. Yang 6 itu adalah KSPSI dari Bangladesh, kemudian KSBSI, kemudian Kasar Bumusi, KSPN, kemudian SP Perkebunan dan SP Hutindo. Yang pada berita sebelumnya itu diinformasikan, diberitakan menyatakan mundur, tapi kemudian diklarifikasi dan sekarang terlibat aktif kembali membahas draft klaster ketenagakerjaan tersebut. Proses ini tidak mudah. Kalau kemudian di luaran sana menilai kami bahwa ini adalah sebuah proses seolah-olah dalam tanda kutip kesetujuan kami terhadap klaster ketenagakerjaan, sama sekali tidak. Membahas satu pasal saja, kemarin saya menyaksikan langsung, nongkrongin langsung, itu setengah hari tidak beres-beres. Satu pasal, waktu itu soal outsourcing, itu tidak beres-beres. Artinya apa? Bahwa kami melakukan debat yang sangat panjang, baik itu dengan pemerintah ataupun dengan pihak dari
pengusaha, kami bertarung di situ. Nah, jadi ada klaim-klaim yang kemudian serikat pekerja semuanya mundur, itu sama sekali tidak benar, dan kami untuk bertahan. Itu satu pertama, karena soal konsistensi sikap kami. Yang kedua adalah soal pilihan strategi. Tadi Mbak Eli sudah menyampaikan bahwa strategi dialog sosial itu perlu dikedepankan. Banyak pilihan-pilihan strategi yang sudah dan akan kami lakukan, termasuk aksi di jalanan. Masuk di tim teknis ini adalah pilihan strategi juga. Kami bertarung di dalam juga. Ketika di dalam gagal total, tentu kami akan melakukan pilihan-pilihan untuk melakukan bertarung di luar atau di jalan. Itu sudah biasa. Kalau ada teman-teman kami yang menyatakan mundur keluar, kami hargai karena itu pilihan mereka. Tapi hargai juga kami yang ada di dalam, karena ini juga pilihan strategi kami. Di mana pada sebelumnya kami sampaikan bahwa ini adalah soal konsistensi. Sekaligus memperkenalkan bahwa di gerakan Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia telah hadir aliansi dengan nama Presidium Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia yang beranggotakan 4 konfederasi terbesar di Indonesia, yaitu KSPSI Yoris, KSBSI, Mbak Eli, kemudian Kasar Bumusi, dan KSPN. Dan sekarang ada ditambah plus ada 2 federasi yang merupakan federasi terbesar di Indonesia, yaitu Federasi Serikat Pekerja Kahutindo dan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan. Jadi kita ada 6 serikat pekerja. Dengan demikian, maka aliansi ini menjadi aliansi terbesar gerakan Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia di sekarang ini. Karena dari 6 ini kita jadi terbesar. Yang lolos verifikasi di level nasional itu ada 6 konfederasi dan 2 federasi. Yang 2 lagi yaitu SPSI Adigani dan KSPI tidak bergabung dengan kami. Jadi yang 2 tidak bergabung, dan yang 6 kami bersatu menjadi aliansi Presidium Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.